sakit dambaan Anda. Halo, sahabat Santosa, salam sehat. Sahabat, kembali lagi bersama saya Dewi dalam live talk show kesehatan pada hari ini. Sahabat, tidak terasa ya bahwa minggu depan kita akan menyambut bulan suci Ramadan, di mana mungkin sekarang juga suasananya sudah mulai terasa ya sahabat. Tapi jangan sampai sahabat menjadi tidak semangat, tapi tetap harus semangat ya sahabat. Nah, sahabat tahu nggak sih bahwa nyeri perut secara mendadak ini perlu diwaspadai sahabat. Kenapa? Karena bisa jadi ini menjadi salah satu tanda awal permasalahan kesehatan yaitu batu empedu. Sebetulnya batu empedu ini adalah kondisi di mana adanya endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk di kantong empedu. Kondisi akan sangat berbahaya, sahabat, jika tidak diatasi dengan tepat. Lalu bagaimana sih, sahabat, batu empedu ini? Dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani batu empedu? Nah, sahabat, dalam live talk show kesehatan pada siang hari ini, kita akan bahas lebih lanjut bersama dokter spesialis bedah umum, yaitu Dr. Widodo Lumban, spesialis bedah, mengenai bahaya batu empedu dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, saat ini sudah bergabung nih sahabat bersama kita. Mari kita sapa. Halo dokter, selamat siang dok. Halo, selamat siang sahabat Santosa. Saya Dr. Widodo Lumban Tobing. Gimana dok, kabarnya sehat? Sehat, semangat. Iya, Gimana Mbak sehat, Aru? semangat ya dok ya. Alhamdulillah sehat dok, walaupun mungkin sekarang suasananya udah mulai panas ya dok ya. Ya, mau puasa soalnya ya. Betul dok, tapi kadang panas, kadang hujan, tapi kita harus tetap semangat ya dok ya menjaga kondisi tubuh. Ya, di suhu yang semakin meningkat, kita harus tetap semakin fit, menjaga kondisi badan. Betul dok. Iya, betul. Dokter, sebelumnya terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami dan bersama sahabat Santosa untuk sharing mungkin dok pada siang kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai batu empedu. Nah mungkin dok sebelum kita bahas lebih lanjut, sebetulnya dokter batu empedu itu apa sih dok? Mungkin sahabat Santosa juga masih awam ya dok untuk mendengarnya. Batu empedu sering kita dapati ya di dalam masyarakat kita, yaitu berupa deposit atau endapan keras di dalam kantung empedu. Ya, itu Oke, yang menyebabkan biasanya nyeri di perut kanan atas. oke, Endapan ini terjadi biasanya jika kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak tinggi. Seperti itulah oke, kira-kira, Mbak Dewi. oke. Oke, berarti secara singkat mungkin bisa dibilang ini adanya suatu endapan ya dokter ya? Ya, endapan yang mengental akhirnya menjadi batu keras. Oke. Keras berarti ya dok ya. Nah sebetulnya nih dokter, kalau kita berbicara tentang faktor penyebab, selain yang tadi kata dokter, karena sering makan yang berlemak mungkin ya dok ya, tapi apa sih dok faktor penyebab yang utama dari batu empedu ini dok? Dari cara mekanismenya yaitu dilihat dari produksi empedu. Empedu itu Oke. berproduksi dari hati. Hati Mm-mm. itu akan memproduksi empedu untuk memecah makanan yang kita makan. Jadi jikalau Oke. kita lebih banyak memakan yang berlemak, goreng-gorengan dan lain sebagainya, itu hati itu semakin giat untuk memproduksi empedu. Nah, jadi kemampuan hatinya akan semakin kuat, Mm-mm. sedangkan yang kantung empedu itu fungsinya sebagai penerima cairan empedu. Oke. Cairan empedunya itu masuk melalui kantung empedunya itu. Kalau istilah awamnya terminalnya. Jadi kalau angkot misalnya di dalam kota akan masuk terminal, baru nanti Mm-mm. dia keluar lagi. Demikian juga empedu, dia akan masuk terminal yang namanya kantung empedu, Mm-mm. kemudian terjadi proses pengentalan. Jadi kalau Oke. kita banyak makan berminyak, Mm-mm. produksinya semakin kencang, sedangkan pengeluarannya eh, kecil, dia akan mengental, lama-lama mengental, kemudian membentuk
deposit atau menjadi batu, mengeras, dan itulah di saat itulah mulai ada gejala-gejala penyakit Oke, batu baik. empedu. Baik, Dok. Jadi ternyata eh, istilahnya makan makanan yang berlemak secara berlebih itu selain mengakibatkan kolesterol, mungkin ya Dok ya, yang kita tahu, ternyata bisa juga menyebabkan batu empedu ya Dok ya? Ya, karena kurang lebih 80-90% penyebabnya batu kolesterol dari batu empedu. Oke. Nah, sahabat, berarti kita harus mulai waspada nih ya, sahabat ya, karena mungkin kita mau masuk bulan puasa. Ketika bulan puasa itu biasanya tajilnya itu gorengan ya, Dok ya, dan itu mungkin sangat banyak kadar minyaknya. Nah, berarti itu harus dikurang-kurangin ya, Dok ya, karena Iya, untuk mencegah juga nih batu empedu ini ya, Dok ya. Nah, sebetulnya nih dokter, tadi sedikit kita bahas terkait tanda dan gejala. Sebetulnya apa sih dok tanda dan gejalanya? Kan katanya ada nyeri perut, kemudian mungkin demam atau seperti apa dok? gejala umum pada batu empedu biasanya itu kalau terjadi adalah nyeri di perut kanan atas, di bawah apa tulang rusuk yang sebelah kanan. Itu dia kalau Ya. nyeri dan biasanya dia menyebar atau menembus ke punggung belakang atau ke bahu tangan Hmm. kanan. Tapi sering juga saya menerima pasien gejala batu empedu dengan dia sudah berobat setahun sampai 3 tahun berobat sakit mah. Setelah di USG mungkin pemeriksaan lanjutan ditemukan batu empedu dan ketika dioperasi gejala mahnya hilang. Jadi kebanyakan missnya Hmm. di situ. Karena dia pikir nyeri perut kanan atas sama aja dengan mirip nyeri ulu hati. Jadi dianggap Ya. sebagai orang sakit mah biasa. Mungkin seperti itu Hmm. sih seringnya gejalanya batu empedu. Oke baik. Berarti yang paling sering itu adalah nyeri perut bagian kanan atas ya dokter ya? Ya, Oke sering baik dok. disamarkan dengan gejala sakit mah sih mirip. Iya dok. Jadi sebetulnya kadang kalau misalnya kita sakit dan berkelanjutan itu sebetulnya harus segera diperiksakan ya dokter ya? Betul sekali. Jadi kalau nyeri perut, terutama kanan atas, Hmm. sesuai organ tubuhnya sih kebanyakan di daerah hati. Ya. Apalagi dia nyeri perut kanan atas dengan badannya terlihat seperti kuning, Ya, oke. ya seperti air teh, itu udah pasti dia kemungkinan besar ada gangguan hati. Jadi Oke. ya gangguan hati sering berhubungan juga dengan batu empedu. Karena empedu itu kan diproduksi oleh hati. Iya, Kalau betul, Dok. batunya menyumbat, ya otomatis hatinya akan terganggu juga. Oke, baik. Jadi saling berkaitan ya, dokter ya, sebetulnya ya, antara batu empedu ini dengan hati ya, Dok. Iya, makanya kita harus menjaga hati. Harus berhati-hati menjaga hati ya, dokter ya, agar selalu sehat. Oke, dokter. Nah, sebetulnya nih, Dok, bagaimana dengan faktor resiko, Dok? Faktor resiko apa saja sih, Dok, yang terjadi batu empedu ini? Faktor risikonya ya yang pertama ya mungkin ya pada wanita lebih umum terjadi daripada laki-laki. Hmm, Jadi kalau wanita ya harus lebih dijaga makanan terutama makanan yang berlemaknya. ya. Kemudian faktor risiko di atas 40 tahun, terus kemudian jarang berolahraga, konsumsi Hmm, makanan atau apa minuman yang merangsang eh, produksi dari empedu itu juga akan mempercepat terjadi prosesnya batu empedu. Dan satu yang perlu kita ketahui juga, batu empedu itu nggak semuanya harus dilakukan tindakan operasi atau pengobatan, karena ada hmm, sekitar 69% itu ya. batu empedu tidak bergejala, jadi nggak semua Baik. batu empedu kita lakukan treatment. Oke, oke baik dok. Jadi sebetulnya kalau kita lihat faktor risiko itu lebih banyak terjadi pada kaum wanita mungkin ya dok ya. Ya, selama ini saya operasi wanita semua ya. Aduh berarti sahabat Santosa kita nih sebagai wanita harus selalu menjaga kesehatan ya dok ya agar
tercegah mungkin terhindar dari kondisi batu empedu. Nah, sebetulnya nih dok, tadi kan kalau kata dokter Widodo itu eh, lebih sering terjadi pada wanita dan waktu untuk usianya pun lebih dari 40 tahun. Tapi menutup kemungkinan nggak sih dok kalau batu empedu ini terjadi pada usia muda dok? Ya, banyak kasus pada usia muda, ya, dewasa muda. Ini secara epidemiologis saja, secara statistik. Mm-mm. Biasanya kalau udah di atas 40 kan udah males tuh olahraga, Iya dok. jaga kesehatan, jaga makanan, diet, dan lain sebagainya. Dan kalau muda biasanya dia aktif, jadi ya otomatis dia makan banyak, Mm-mm. tidak terjadi penimbunan lemak. Oke Jadi ya baik. statistik aja sih. Iya siap dok. Nah dokter kalau sahabat Santoso bertanya nih, sebetulnya kapan sih dokter Widodo waktu yang tepat untuk kita konsultasikan ke dokter atau ke pelayan kesehatan dok ketika memiliki keluhan tersebut? Nah, satu prinsip kesehatan yang harus kita ketahui buat sahabat Sentosa bahwa jikalau badan kita lagi kurang nyaman, kurang sehat, itu pasti ada gangguan. Nah, di saat tidak nyaman atau tidak enak itu, kita coba beristirahat, mencari kenapa gangguan tersebut terjadi. Khusus untuk batu empedu, ya prinsipnya kan tidak boleh banyak makanan berlemak. Jadi pasti waktu kita makan misalnya ya, makan daging-daging berlemak, steak dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba nyeri perut kanan atas. Hmm. Nah, kita harus aware di situ. Wah, pasti ada gangguan ini di perut saya. Ya. Biasanya orang awam taunya ini, wah sakit mah nih, saya telat makan nih, nggak makan nasi, tiba-tiba dikasih steak kan, kambuh. Ya, kita coba konsultasikan ke dokter. Jika dokter bilang sakit mah, diterapi, diobatin sakit mah, sebulan nggak sembuh-sembuh, ya saran saya sih coba dikonsultasikan ke yang lebih ahli lagi atau dilakukan pemeriksaan USG. Karena dengan USG batu empedu itu 90% spesifik dan efektivitasnya ketahui 90% ketahuan itu batu empedu apa enggak. Dengan pemeriksaan yang simpel. Di Sentosa Kopo kita udah punya alat itu dan udah canggih juga. Oke, jadi sebetulnya untuk pemeriksaan lebih lanjutnya agar kita bisa lebih yakin mungkin ya dok ya, bisa lebih tegak diagnosanya itu dengan USG dok ya, salah satunya ya. Ya, USG. USG itu pemeriksaan simpel dan tidak menakutkan lah. Oke, baik. Aman. Biasanya dok mungkin sahabat Santoso juga penasaran. Biasanya besar batu empedu itu sebesar apa sih dok? Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa batu empedu walaupun dia ukurannya kecil atau ukurannya biasanya ukuran besar dia akan bergejala. Tapi ada juga ukuran kecil tapi bergejala atau besar cuma satu dengan kecil tapi ribuan, ratusan gitu ya, puluhan. Itu bergejala. Jadi itu kembali ke personalnya aja sih. Oke. Saya pernah ngalamin pasien batunya kecil sedikit dan kita coba treatment medikal, dia bergejala terus, ada demamnya, nyerinya seringkali, kita operasi langsung hilang. Ada juga dengan batu yang lumayan besar, dia kambuhnya 6 bulan sekali gitu ya, di treatment dengan medikal, batunya tetap ada tapi dia kan memilih tidak operasi. Jadi tidak melulu bawa jumlah batu dengan ukuran batu itu untuk gejala batu empedunya bisa sering terjadi, lebih kepada si pasiennya sendiri sih. Psikisnya atau pola makannya gimana yang menyebabkan batu empedunya bergejala. Ya dok, oke baik. Berarti tadi kalau Dewi dengar dari dokter Widodo ternyata batu empedu ini bisa terjadi banyak juga ya dok ya, tidak hanya satu tapi bisa ribuan tadi kata dokter Widodo ya dok. Ya seperti pasir kecil-kecil gitu, atau seperti lumpur dia belum membentuk batu-batuan gitu.
Luar biasa ya dok ya, ternyata kalau misalnya kita tidak menjaga dan tidak aware terhadap hal ini, itu bisa terjadi ya dok? Iya, sering itu. Eh, saya pernah punya pasien juga, seorang jualan online kue-kue juga, gitu. Oke. Dia punya batu empedu banyak dan pengen cepet hilang dengan obat-obatan. Tapi Hmm. dia penjual kue, yang mau nggak mau dia nyobain kuenya terus kan. Oh Ya iya kabur betul terus dok. dia. Jadi sebulan dia nggak tahan dengan medical. Oke, kita lakukan operasi, sampai sekarang sih nggak bergejala lagi gitu. Oke, baik, baik dok. Nah dokter, kalau misalnya kita membahas, berbicara terkait diagnosa dok, selain USG, bagaimana sih dok dengan diagnosa dari batu empedu dok? Karena spesifik dan efektivitasnya itu lebih bagus dengan USG 90%, sebenarnya batu empedu itu sudah bisa kita ketahui dan kita bisa treatment. Tetapi ada kondisi khusus di mana diperlukan pemeriksaan lanjutan Mm-mm. seperti MRI dengan MRI atau dengan CT scan, apabila kita ada kecurigaan di batu Ya. empedunya itu, hatinya, saluran di dalam hatinya itu membengkak semua. Nah, jadi di sana selain adanya batu empedu, pas kemungkinan besar ada sumbatan di salurannya, bukan di kantungnya ya. Kita batu empedu kan di kantungnya. Iya dok. Ini di salurannya. Nah, itulah kita butuh pemeriksaan yang lebih canggih, Hmm. MRI atau CT scan. Nah, dari sana baru ketahuan apakah ini batu empedu murni atau ada batu di saluran empedunya juga. Kalau sudah ya kena ke salurannya, treatmentnya lebih kompleks lagi sih. Oke, baik dok, baik. Jadi sebetulnya diagnosanya itu bisa berbagai macam ya dok ya. Salah satunya mungkin dengan USG. Kemudian kalau misalnya perlu pemeriksaan yang lebih khusus, yang lebih kompleks itu MRI atau CT scan ya dokter ya. Ya, itu. Oke, baik dok. Nah dokter, lalu bagaimana sih dok dengan penanganan nih sesuai tema kita? Dengan penanganan atau pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi batu empedu ini dok? Yang pertama karena kita itu harus menjaga kadar kolesterol ya, karena 90% penyebab batu empedu itu biasanya kolesterol. Pasien itu denial, kolesterol saya kok normal kok, kenapa saya kena batu empedu ya? Ya. Biasanya gitu tuh. Tapi kalau dia udah kolesterol tinggi ya udah pasti kemungkinan besar batunya batu kolesterol. Nah, dengan berolahraga itu bisa menurunkan kadar kolesterol darah kita juga. Oke. Sehingga si empedunya tidak sempat mengendap, mengumpul menjadi batu. Selain itu juga dengan berolahraga teratur kita menjaga berat badan kan. Betul dok. Dan aktivitas fisiknya juga jangan terlalu berat juga. Minimal itu kalau di textbook itu 150 menit per minggu. Jadi sekitar 2,5 jam lah kita bisa berolahraga ringan dalam seminggu. Oke. Terus yang kedua, karena faktornya biasanya lemak, minyak-minyak ya, kita harus belajar mengubah pola makan. Jadi kalau kita sering makan lemak ya, coba dikurangin. Di goreng-gorengan, dan kita mulai menyukai diet buah atau sayuran. Ya. Karena dengan buah itu atau sayuran yang tinggi serat itu kita bisa memperlancar jalannya empedu ke saluran pencernaan sehingga tidak terjadi proses pembentukan batu. Terus yang ketiga mungkin kalau kita sudah punya batu empedu kan sering kan tuh tiba-tiba tengah malam kambuh nyeri. Biasanya sih orang awam tuh sering kali dikompres pakai handuk hangat kecil gitu ya di perut kanan atasnya atau dikasih botol air hangat. Itu sebenarnya bagus untuk mengurangi dia penyumbatan karena batunya. Jadi inflamasi atau pembengkakan di daerah kandung empedunya dia makin mereda dan bagus. Setelah semuanya itu ada juga sih pengobatan misalnya menggunakan
teh, cuka apel, pemberian preparat magnesium dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga dilakukan jika pasien-pasien menolak operasi. Tapi ingat, pesan saya bahwa jika dia sudah punya batu empedu dan sering bergejala dan dia tidak bisa menjaga pola makannya, saran saya sih lebih baik dioperasi. Karena medical treatment itu membutuhkan waktu yang lama. Betul, Dok. Berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk memecah batu yang sudah jadi keras itu menjadi encer kembali kemudian lewat ke saluran pencerna. Jadi kalau orangnya tidak bisa taat mengubah pola makan, terus sering kambuh, apalagi nyeri perut dengan demam tinggi, gitu ya, apalagi dengan tambah kuning badannya sama kencingnya jadi kayak air teh, itu udah merusak ke fungsi hatinya. Jadi batunya itu sudah menyumbat hatinya sehingga hatinya mungkin rusak atau gangguan. Itu sebaiknya dioperasi. Dan operasi di kita ini sudah termasuk canggih. Jadi kita bisa memakai kamera, namanya laparoskopik kolesistektomi. Jadi luka sayatannya kecil, pasien 2 hari bisa pulang, dan udah bisa aktivitas normal. Luar biasa ya, Dok ya. Jadi sebetulnya untuk penanganan dan pengobatan itu bisa kita lakukan, kita upayakan dengan mudah ya, Dokter ya? Iya, betul sekali. Betul. Oke. Nah, sahabat, mungkin tadi Dokter Widodo juga mengatakan bahwa untuk pengobatan bisa dilakukan di Santos Hospital Bandung Kopo ya, Dok, karena di sini mungkin sudah ada alat canggih yang bernama laparoskopi ya, Dokter ya, untuk penanganan batu empedu ini. Ya, kita sudah punya alat tersebut dan dokter bedah di Santos Kopo sudah lumayan banyak melakukan operasi laparoskopik ini dan banyak ahli-ahli di sana, baik bedah umum maupun bedah digestif di sana. Oke, baik, Dok. Jadi sahabat Santosa tidak perlu khawatir lagi ya, Dokter ya. Mungkin sahabat Santosa khawatir karena aduh takut sakit, takut mungkin luka operasinya besar, kemudian juga takut lama rawat inapnya juga lama gitu, Dok. Ternyata dengan laparoskopi tadi kata Dokter Widodo, luka sayatannya sangat kecil, minimal ya, Dok ya. Kemudian juga untuk waktu rawat inapnya hanya 2 hari ya, Dok ya, pasien sudah boleh pulang. Iya, betul sekali. Kalau pasien yang bandel-bandel ini ada juga sih ya. Gimana, Dok, kalau yang kayak gitu? Pola makannya nggak bagus, itu lebih susah nanti operasinya. Jadi kalau kita sudah didiagnosis batu empedu dan sering kambuh, sebaiknya langsung kita jadwalkan operasi. Kalau dia sering kambuh, kemudian menggigil dan lain sebagainya, menolak operasi, waduh, itu udah agak repot. Oke, baik, Dok. Dokter, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dok, ke kolom komentar. Mungkin boleh kita bahas sedikit ya, Dok ya? Boleh, jadi silakan. Ini sudah ada yang masuk, Dok. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, mengapa batu empedu ini sering terjadi dengan perempuan? Adakah faktor risiko khusus pada perempuan? Mungkin boleh dibantu, Dok? Ini secara statistik aja, yang kalau kita di buku-buku tentang gastrointestinal biasanya perempuan lebih banyak. Itu mungkin karena pola makan mungkin. Kali ya. Karena yang menyiapkan makanan di rumah mungkin kan wanita, dia nyobain akhirnya kebanyakan makan lemak mungkin. Jadi ya wanita jadi sering bergejala, sedangkan laki-laki biasanya lebih banyak aktivitas di luarnya. Oke, baik, Dok. Statistik aja sih. Oke, jadi secara statistik ya, Dok ya, lebih banyaknya wanita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok. Halo, Dokter Widodo, kalau sudah dioperasi batu empedu, apakah ada kemungkinan terkena batu empedu lagi atau akan sembuh total, Dok? Nah, ini kalau biasanya sih kalau udah batu empedunya diangkat, kandung empedunya ya tidak terjadi batu empedu di tempat yang sudah diangkat. Kemungkinan kalau pola makannya nggak bagus,
dia bisa terjadi batu empedu yang terjadi di salurannya. Itu Hmm, yang mungkin oke. lebih berat gejalanya Ya. daripada batu di apa di kandung pedu yang telah diangkat. Jadi kalau saran saya walaupun sudah diangkat, sebaiknya sih tetap pola makan yang tinggi lemak tuh harus dikurangi, Kurangi ya. dihindari. Oke, baik dok. Jadi sebetulnya walaupun sudah diangkat, tapi tetap ya dok ya, kitanya harus menjaga kesehatan kita ya dok. Jangan sampai terkena lagi mungkin ya dok. Ya gitu. Terus satu satu juga yang wanita tadi ya, Mm-mm. yang menyebabkan lebih banyak batu empedu daripada laki-laki, mungkin Ya, gimana dok? ya, itu karena hormon estrogennya gitu. Hormon Oh, estrogen di perempuan kan lebih tinggi dari laki-laki sehingga dia meningkatkan jumlah kolesterol dalam hmm. empedu. Jadi empedunya lebih kental. Kira-kira seperti itu sih kenapa wanita lebih banyak juga daripada laki-laki Oke, batu oke empedu. baik dokter. Oke, mudah-mudahan sahabat Santosa terjawab. Selanjutnya dok, dok, treatment apa saja bagi pasien sebelum akhirnya harus operasi? Dan kondisi yang seperti apa yang mengharuskan pasien dioperasi dok? Eh, Kondisi pasien yang pertama yang tadi ya, yang sering dia nyeri perut kanan atas berulang. Hmm. Ya, itu sebaiknya ditegakkan diagnosanya apakah ini batu empedu atau bukan dengan pemeriksaan USG. Atau pasien yang sering mengaku sakit lambung atau mah. Itu misalnya udah 6 bulan, 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh mahnya. Nah, kalau bisa sobat-sobat sahabat Sentosa, Mm-mm. simple minta dong dok tolong di USG saya Oke. karena saya pengobatan ini kok kayaknya nggak ada kemajuan gitu. Jadi kita minta dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Terus yang ketiga simple sih sebenarnya ketika kita makan makanan yang berlemak, adakah kita gejala nyeri perut kanan atasnya gitu. Nah, kalau itu ada berhubungan dengan makanan, ya coba kita pikirkan USG untuk menegakkan batu empedunya. Oke. Dan saran saya, tadi kan saya bilang, walaupun batu kecil sedikit, dengan batunya banyak, besar-besar, itu nyerinya itu tergantung si pasien. Jadi kalau udah nyerinya sering kambuh, dan udah di USG ada batu empedu, the best treatmentnya adalah operasi gitu. Dan kita jangan takut untuk dilakukan operasi karena sekarang teknologinya sudah minimal invasif. Jadi luka Hmm. sayatannya itu sudah Kecil ya dok ya. dan bisa langsung aktivitas bagus. Yang Oke. penting sih kalau ada gejala-gejala seperti yang saya bilang tadi, Hmm. sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Oke, baik. Nah, itu ya sahabat. Jadi, ketika sudah ada timbul gejala yang tadi kata dokter Widodo, itu harus segera langsung diperiksakan ya dok ya, agar bisa diketahui lebih lanjut seperti apa. Ya, dan USG itu 10-15 menit sudah ketahuan ini Luar sakitnya biasa apa. ya dok ya. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih ya dok ya. Mungkin kalau dulu berapa hari sih dok kalau untuk operasi itu penyembuhannya? Kalau dia buka operasi biasa, sayatannya besar gitu ya, sekitar 7 sampai 10 cm itu, biasanya Mm-mm. dia 5 hari, baru 4 hari sampai 5 hari, baru dia bisa recovery karena lukanya Ya, dekat ke arah dada ya, jadi iya dok. sakitnya lumayan. Nah itu 4-5 hari baru Baru bisa bisa pulih. diaktifkan. Oke. Nah kan kalau pakai kamera operasi laparoskopik dia cuma lukanya Mm-mm. setengah senti di 4 titik untuk Mm-mm. masukin kamera dan alat bantunya Mm-mm. dan simple udah 2 hari 3 hari juga dia 8 jam dia sudah bisa jalan, Luar dua biasa. hari dia bisa pulang. Luar biasa. Nah, itu sahabat, jadi mungkin ini juga bisa mengurangi apa ya dok, ya, rasa khawatir mungkin ya dok dari para sahabat Santosa atau mungkin saat ini sahabat Santosa sedang mengeluhkan dengan adanya batu empedu ini bisa menjadi
jawaban juga ya dok ya, atau bisa menjadi pilihan mungkin sebetulnya dok ya, untuk dilakukannya operasi dengan laparoskopi ya dok. Iya, jadi jangan berpikir, sering kan dibilang bahwa saluran empedu itu sebesar 3 milimeter Ya. diameternya gitu kan. Oh, batu saya kecil-kecil nih dok, 2 milimeter, 1 milimeter. Jadi dengan obat bisa sembuh, bisa hilang. Ya. Tapi tiap minggu kontrol ke saya, dok, nyeri perut terus nih. Nah, Hmm. sebenarnya yang seperti itu sebaiknya ya treatmentnya ya operasi aja daripada dia pakai medikal biasa, obat-obatan atau obat-obatan herbal gitu. Oke, oke, baik dok. Karena sebetulnya yang paling penting itu adalah kita terkontrol dengan dokternya ya dok ya, atau dengan ahlinya. Jangan sampai kita istilahnya melakukan pengobatan sendiri gitu dok, beli-beli obat gitu dok ya, searching-searching tanpa adanya pengawasan dari dokter ya dok. Iya, betul sekali itu. Karena Oke, sekarang baik banyak dok. pesanan online ya. Iya dok, karena kan sekarang mungkin seiring berjalannya teknologi yang sudah semakin canggih, akses informasi mungkin sudah sangat mudah ya dok ya. Dan sahabat Santosa juga saya yakin pasti sudah sangat pintar untuk apa dok, mencari informasi gitu ya dok di luaran sana. Oke, Iya. nah selanjutnya nih dok, dokter katanya batu empedu bisa disembuhkan oleh obat atau laser. Apakah betul dok? Jadi kalau ya tadi saya bilang kalau batu empedu bisa diobati dengan medikal atau obat-obatan. Ya. Tapi ada tanda kutipnya di situ. Kalau sering bergejala, maksudnya makan obat, terus 3 hari kambuh, atau makan obatnya nggak teratur, atau pola makannya nggak benar, nggak Hmm. berolahraga juga, ya ada dasarnya intinya dia sering kambuh. Ya. Treatment yang paling bagus sih operasi. Hmm. Tapi kalau dia bisa taat, pola makannya dijaga, itu batu itu bisa hilang. Walaupun sih tidak bisa simsalabim, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, itu kembali nanti Ya. ke si pasiennya. Kalau sering kambuh, kalau setahun sekali dia kambuh, ya boleh lah coba pakai medical. Tapi kalau tiap minggu kambuh sih saran saya lebih baik dioperasi. Karena Oke. teknik operasinya pun simple dan hasilnya juga lebih bagus gitu. Oke, baik dok. Oke, jadi sebetulnya langkah yang paling tepat itu dengan operasi ya dokter ya, bisa dikatakan seperti itu ya dok? Ya, kalau dia sudah bergejala ya. Karena 6 sampai 9% itu batu empedu nggak bergejala kok. Misalnya kita lagi check up rutin, Ya. oh tolong dong dok di USG-in perutnya, di USG, ada batu nih 1 senti, tapi dia nggak pernah gejala ya nggak perlu di treatment yang kayak gitu. Hmm. Oke, baik dok, baik. Nah, dokter, mungkin tadi pertanyaan dari sahabat Santosa sudah selesai dok. Nah, sebetulnya nih dok, kalau misalnya tadi dari awal kan kita sudah bahas dimulai dari pengertian ya dok ya, kemudian pengobatannya, kemudian juga tanda dan gejala sampai sangat lengkap yang tadi dijelaskan oleh dokter Widodo. Nah, sekarang kita bahas tentang pencegahan nih dok. Sebetulnya apa aja sih dok upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari batu empedu ini dok? Yang mencegah batu empedu yang pertama tadi yang saya sudah bicarakan ya, sisip-sisipin batu. Yang pertama baru Oke. pola makan kita. Kalau bisa sih Hmm. seiring bertambahnya umur kita itu produk-produk yang tinggi lemak, produk susu Ya. yang apa kita harus pilih yang susu yang low fat gitu loh. Hmm. Makanan yang low fat, yang rendah lemak semuanya. Seiring dengan umur kita yang bertambah ya. Kemudian makanan gorengan, minyak-minyakan pun harus dikurangi. Oke. Kemudian itu juga seiring ya, bukan hanya batu empedu juga, kita juga memperbaiki eh, kardiovaskuler kita, kesehatan daripada pembuluh darah kita, jadi kita jadi tidak mudah kena jantung, stroke dan lain Ya. sebagainya. Jadi satu paket itu batu empedu juga dengan penyakit-penyakit jantung atau stroke dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan bertambahnya umur kita juga kita harus rutin berolahraga teratur.
ya minimal 150 jam per minggu olahraga ringan lah. Misalnya umur kita sudah lumayan di atas 40-50 ya, kita jangan olahraga yang berat-berat lagi gitu loh. Seperti nge-gym misalnya atau apa yang berat, ya kita cukup bersepeda atau jalan kaki dan lain sebagainya. Tergantung umurnya juga. Selain pola makan, kemudian olahraga teratur. Nah, sering kita harus membiasakan diri untuk makan buah. Makan buah dan sayuran. Buah itu untuk anti peradangan, dia antioksidan, memperbaiki kesehatan kita juga. Kalau sayuran nanti ke arah ke fibernya, seratnya, sehingga kita ketika makan makanan itu khusus tidak berat, empedu tidak terlalu banyak keluar, sehingga tidak terbentuk batu empedu juga. Mungkin seperti itu sih. Kalaupun nanti ada gejala-gejala yang seperti yang saya bilang, batu empedu misalnya nyeri perut, bisa aja sih langkah awal kita kasih kompres pakai air hangat. Atau posisi miring ke kiri lebih nyaman dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika itu terjadi dan berulang, sebaiknya periksakan ke dokter. Oke, baik dok. Jadi sebetulnya kalau pencegahan itu adalah yang bisa kita lakukan sebetulnya dok ya, dan sangat mudah juga untuk dilakukan, dimulai dari pola makan yang kita perbaiki ya dok ya, kemudian juga pola hidup mungkin ya dok ya yang kita perbaiki, kayak tadi kata dokter Widodo harus sering berolahraga ya dokter ya, kemudian juga menjaga pola makan, diet sayur dan buah. Nah itu mungkin sahabat yang perlu kita lakukan untuk mencegah dari batu empedu ya dok ya. Nah mungkin dokter tadi satu tertinggal dok, sebetulnya apa sih dok dampak atau komplikasi dok dari batu empedu ini jika tidak ditangani dengan tepat? Gimana Mbak Dewi? Komplikasinya dok atau dampak dok yang akan terjadi jika batu empedu ini tidak ditangani dengan tepat dok? Oh iya, jadi kandung empedu itu kan apa? Empedu itu keluar dari hati gitu ya, diproduksi karena ada makanan yang masuk ke kandung empedu. Nah, ketika ada batu empedu di situ berarti ada sumbatan. Aliran empedunya yang dari hati tidak bisa masuk ke usus 12 jari ya, duodenum di situ. Jadi ketika itu terjadi sumbatan, dia masuk lagi ke dalam hati kan, sehingga hatinya menjadi bengkak, menjadi gangguan. Nah, gangguannya itu kalau secara awam dia mulai demam tinggi, menggigil, kemudian badannya menjadi kuning, gatal-gatal mungkin, terus apa, kencingnya menjadi seperti teh. Nah, yang seperti ini adalah tanda kutip sepertinya sudah terlambat. Makanya kalau udah mulai gejala seperti ini, sebaiknya secepatnya dibawa ke rumah sakit atau konsultasi dengan dokter ahli di situ, sehingga bisa ditangani dengan baik. Jadi komplikasinya bisa hatinya gangguan. Jadi bisa istilahnya peradangan empedunya, kolesistitis, bisa sumbatan di saluran hati maupun di saluran empedunya. Jadi itu akan menyangkut banyak. Sepertinya simpel tapi risiko dari betul, setuju. penanganan batu empedu ini kalau tidak ditangani secepatnya atau sebaik-baiknya itu hatinya bisa gangguan. Oke, baik dok. Jadi sahabat Santosa, seperti yang kata dokter Widodo katakan bahwa batu empedu ini sangat berbahaya dok ya, jika tidak ditangani dengan tepat, karena mungkin bisa berkomplikasi kepada hal yang lain yang mungkin ya dok ya, ke masalah penyakit yang lain mungkin. Iya betul, bisa juga nanti dia penurunan kesadaran, ada beberapa kasus demikian. Jadi hati itu kan sumber untuk istilahnya dapurnya manusia, metabolisme tubuh itu adanya di hati. Kalau hatinya sudah failure, udah gagal, waduh kacau dunia persilatan. Jadi sebaiknya kita harus sesuai dengan umur sih.
Kalau dia bertambah dari bayi kan kita makannya dijaga ya, susu dan semakin besar semakin besar. Nanti kalau sudah lansia itu pola makannya mungkin kembali ke bayi kembali. Kita harus menjaga pola makan kita. Jadi di atas 50 bolehlah kita turunin lemak-lemaknya, low fatnya, olahraganya pun kita tidak usah kencang-kencang atau biar ototnya gede gitu. Cukup 150 menit per minggu itu udah lumayan menjaga kondisi badan kita. Dan sering harus banyak sayur, buah. Oke. Oke, baik dok. Jadi sayur buah ini sangat penting nih sahabat, apalagi tadi dokter Widodo katakan salah satu faktor penyebabnya adalah kadar lemak yang sangat tinggi ya dok ya. Iya, betul sekali. Jadi Oke, walaupun kalau baik dokter. caranya normal itu bisa terjadi batu Hmm? empedu gitu. Jadi dia tidak apa produksinya langsung mengetalkan di kandung pedu. Jadi ya kalau memang sudah didiagnosa sih sebaiknya kita lakukan treatment operasi lah. Oke, oke baik dok. Dokter, alhamdulillah semua pertanyaan sudah selesai kita jawab dok. Mungkin sebelum ditutup, pesan apa nih dok yang bisa dokter Widodo sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat Santosa, agar dapat meningkatkan perhatian nih dok, atau awareness, khususnya dalam mengatasi dan mencegah batuk empedu ini dok. Pesan saya untuk sahabat Sentosa, apalagi menjelang kita mengikuti puasa Ramadan, Ya, uh, ingat dengan berpuasa pun itu menjaga kondisi, melatih kondisi badan kita, jasmani kita akan lebih sehat daripada sebelumnya. Dan saya harapkan nanti pola makan waktu mau buka puasa atau sahur itu konsumsi yang santan, minyak-minyakan, dan lain sebagainya. Soda-soda itu kalau bisa dikurangi. Apalagi pada orang yang sudah mempunyai batu empedu. Dengan adanya batu empedu sebenarnya dengan latihan berpuasa kemungkinan penyembuhan bagi pasiennya lebih bagus. Jadi saya berharap boleh semakin kita menjaga kesehatan badan kita, jasmani kita, menjaga pola ya. makan kita, dan kalau kita ada keluhan nyeri perut, terutama atas, yang sering dibilang sakit mah, atau nyeri perut kanan atas, ya sekali kita lakukan USG atau ultrasonografi untuk mengetahui apakah ada batu empedu di dalam tubuh kita. Mungkin Oke, seperti baik. itu ya Bu Dewi. Ya, siap dok. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa meningkatkan istilahnya deteksi dini ya dok ya. Deteksi dini dengan tadi yang kata dokter bilang dengan medical check up atau misalnya kita melakukan USG ya dok ya agar kita bisa mengetahui sebetulnya ada masalah nggak sih di dalam perut kita mungkin ya dok ya atau seperti apa. Karena ketika tadi kata dokter Widodo batu empedu ini sangat bisa dibilang itu sangat berbahaya dok ya jika tidak ditangani dengan tepat ya dokter ya. Iya, betul. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter Widodo atas sharingnya siang hari ini dok, luar biasa sangat apa ya dok ya, sangat menambah ilmu kita semua nih dok, kita juga lebih aware terhadap batuk empedu ini karena dengan kita sering konsumsi makan yang berlemak atau mungkin kita tidak pola hidup sehat itu bisa mengakibatkan batuk empedu ya dok ya dan sangat berbahaya juga untuk tubuh kita. Iya, dan kita mempunyai alat yang canggih dan itu Hmm. bisa dikerjakan di Sentosa Kopo. Nah, ini juga mungkin salah satu istilahnya apa ya dok ya alternatif pengobatan yang bisa dilakukan oleh sahabat Santosa karena tadi dengan laparoskopi dengan hanya 2 sayatan mungkin ya dok ya 2 senti besar sayatannya dan hanya 2 hari masa pengobatannya itu bisa dilakukan oleh sahabat Santosa semua ya dokter ya. Iya, betul sekali. Oke baik dokter dan mungkin dokter terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dok di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi mungkin dokter Widodo. Ya, terima kasih Mbak Dewi.
Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Santosa yang sudah menyaksikan live hari ini dari awal hingga akhir, yang sudah bertanya juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Widodo bisa bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan awareness kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Mungkin dokter sebelum ditutup ada satu pantun nih dok, untuk menambah semangat kita dok. Boleh ya dok ya? Siap. Pantunnya seperti ini dok. Bermain monopoli tak lepas dari dadu. Cakep. Bersantai ria dengan minum jus tomat. Cakep. Mari kita cegah batu empedu dengan pola hidup sehat. Mungkin itu dok pantunnya. Ya. Dari Dokter Widodo mungkin mau dibalas dok pantunnya untuk menambah semangat nih. Buat sahabat Sentosa, salam sehat saja. Oke. Keep Oke, Bandung. salam sehat untuk semuanya ya dok ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak Dokter Widodo dan sahabat Santosa semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat, apalagi minggu depan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya dokter ya. Ya. Selamat Oke, menjalankan puasa buat sahabat Sentosa dan Mbak Dewi. iya dokter, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Dan itu saja mungkin dokter Widodo yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak ya dok. Ya, Dan terima sahabat juga terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Saya Dewi Arum pamit undur diri. Sampai jumpa di live talk show minggu depan.